Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Biharsi dari kelas 2A, NIM 343020000058. Di sini saya akan membahas tentang salah satu contoh strategi pembelajaran IPS SD. Nah, contoh yang akan saya bahas kali ini adalah strategi pembelajaran kemampuan berpikir atau bisa juga disebut dengan SPKB. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki strategi pembelajaran kemampuan berpikir, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Kita langsung simak videonya ya. Strategi adalah sebuah tindakan atau aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, di dalam melakukan pembelajaran juga memerlukan strategi. Karena strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau pola yang digunakan oleh guru di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Pola seperti apa sih yang dimaksud di sini? Pola yang dimaksud di sini adalah pola yang mengandung bentuk-bentuk rangkaian perbuatan atau kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, itu dia yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Jadi, strategi tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer atau perusahaan saja, akan tetapi pembelajaran juga memerlukan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran juga terdapat 5 komponen strategi pembelajaran yang perlu diperhatikan. Apa saja sih 5 komponen tersebut? Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan, dan yang kedua penyampaian informasi, dan yang ketiga partisipasi peserta didik, dan yang keempat tes, dan yang kelima adalah kegiatan lanjutan. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan tentang strategi pembelajaran. Nah, kita langsung saja ya masuk ke intinya, yaitu strategi pembelajaran kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir atau SPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Materi pelajaran tidak diberikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik dari SPKB ini. Nah, di SPKB ini menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru. Kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk dihafalkan. Adapun tahapan pelaksanaan SPKB ini memiliki 3 garis besar tahapan. Yang pertama adalah kegiatan awal, dan yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan akhir. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama adalah kegiatan awal. Tahap pertama dalam kegiatan awal yaitu tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan pertama, penjelasan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki oleh siswa. Dan yang kedua, penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahap proses pembelajaran. Tahap yang kedua adalah tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjejakan atau memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan ini, guru dapat mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Dengan bekal pemahaman itulah selanjutnya guru menentukan bagaimana ia harus mengembangkan dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. Tahap kedua adalah kegiatan inti. Tahap pertama dalam kegiatan inti adalah tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa.
Untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa pada tahap ini, guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Persoalan yang diperlukan sesuai dengan tema atau topik itu tentu saja persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa. Pada tahap ini, guru harus dapat mengembangkan dialog agar siswa benar-benar memahami persoalan yang harus dipecahkan. Yang kedua adalah tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahap terpenting dalam strategi pembelajaran kemampuan berpikir. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inquiry, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Terakhir adalah kegiatan akhir. Tahap pertama dalam kegiatan akhir adalah tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk dapat menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada tahap ini, melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Yang kedua adalah tahap treatment. Tahapan di mana guru mengadakan perbaikan pada siswa yang belum bisa menyimpulkan hasil kegiatan inquiry. Dan yang ketiga adalah tahap transfer. Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini, guru memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan. Setiap strategi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun juga dengan SPKB. Adapun kelebihan dan kekurangan dari SPKB adalah sebagai berikut. Kelebihan SPKB yang pertama adalah melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Kekurangan SPKB yang pertama adalah SPKB membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dipenuhi. Yang keempat, SPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPKB itu sendiri. Oke teman-teman, segitu saja sedikit penjelasan tentang strategi pembelajaran kemampuan berpikir. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.